Saya Brizi Adelendo Syaputra. Dalam video ini akan membahas tentang perubahan teknologi dan industri yang terjadi hingga saat ini. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Komunikasi Perubahan Sosial. Selamat menyaksikan. Pada masa sekarang, kehidupan manusia sedang berada di keadaan setelah terjadi revolusi industri 4.0 yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2011 oleh German Industry Science Research Alliance. Masa di mana revolusi industri ini mengubah cara hidup, cara bekerja, dan cara berkomunikasi dengan orang lain, dan hal tersebut disebutkan dalam buku The Fourth Industrial Revolution tahun 2017. Revolusi industri merupakan suatu perubahan besar yang cepat dan radikal yang mempengaruhi cara kehidupan manusia. Klaus Schwab melalui bukunya The Fourth Industrial Revolution menyatakan bahwa dunia telah mengalami 4 tahapan revolusi. Revolusi Industri 1.0 terjadi pada abad ke-18 melalui penemuan mesin uap, sehingga memungkinkan barang dapat diproduksi secara massal. Penemuan mesin uap juga membuat meningkatnya perekonomian dan penghasilan per kapita negara menjadi 6 kali lipat sehingga dapat membuat sebuah perubahan baru yang akan melahirkan kembali sebuah revolusi industri dengan perkembangan yang lebih maju. Revolusi Industri 2.0 terjadi pada abad ke-19 sampai 20. Pada periode ini terjadi kemajuan industri yang sangat cepat di Inggris, Jerman, Amerika, Perancis, dan Jepang. Selanjutnya, revolusi industri ini menyebar ke seluruh Eropa dan Amerika. Revolusi industri 2.0 ini merupakan kelanjutan yang tidak terpisahkan dari revolusi industri sebelumnya yang dimulai di Inggris pada abad ke-18. Revolusi industri 2.0 dikenal juga dengan revolusi teknologi, di mana dalam periode ini terjadi lompatan besar dan radikal dalam perkembangan teknologi dan budaya masyarakat. Beberapa inovasi dan kemajuan pada periode revolusi industri 2.0 antara lain pengembangan sumber daya energi seperti minyak bumi dan batu bara sebagai sumber bahan bakar baru. Periode awal teknologi listrik yaitu penemuan arus listrik AC dan DC yang bisa difungsikan untuk pembuatan motor listrik. Inovasi baru, produksi besi dan baja dalam skala besar. Produksi massal mobil dan pesawat sebagai alat transportasi massal. Meluasnya pemakaian mesin industri untuk manufaktur. Meluasnya penggunaan telegraf yang memungkinkan untuk melakukan komunikasi jarak jauh. Revolusi industri 3.0 terjadi pada sekitar tahun 1960 sampai 2010. Pada periode ini melahirkan inovasi pengembangan sistem perangkat lunak untuk memanfaatkan perangkat keras elektronik. Banyak penemuan-penemuan dan pembuatan perangkat elektronik yang memungkinkan untuk melakukan otomatisasi operasional mesin-mesin, menggantikan peran operator produksi. Kemunculan revolusi industri mengubah lagi peradaban dunia. Jika pada revolusi sebelumnya mesin masih dikendalikan oleh manusia, maka pada revolusi industri 3.0 sudah menggunakan sistem otomatisasi yang dikontrol oleh komputer. Sistem komunikasi yang telah menggunakan teknologi digital membuat penyebaran akses informasi yang semakin cepat, dan pemanfaatan alat elektronika dan komputer pada otomatisasi produksi merupakan bukti berkembangnya industri. Revolusi Industri 4.0. Era revolusi industri 4.0 memungkinkan otomatisasi di semua bidang untuk mencapai produktivitas yang efektif dan efisien. Penerapan sistem informasi rantai pasokan digital ke seluruh unit kerja akan meminimalkan peran manusia sebagai operator. Secara umum di era industri 4.0 ini, peran tenaga manusia berubah dari peran operator menjadi seorang ahli dengan kompetensi yang tinggi. Istilah lain dari revolusi industri 4.0 adalah revolusi digital dan era disrupsi teknologi. Semua bidang akan menggunakan otomatisasi sistem pencatatan dengan komputer. Salah satu karakteristik unik dari revolusi industri 4.0 adalah penerapan kecerdasan buatan dalam semua bidang industri.
Penelitian tentang revolusi industri 4.0 dan tantangan perubahan sosial telah menunjukkan bahwa globalisasi tidak hanya fenomena yang berdampak pada bidang teknologi saja, namun telah mendisrupsi berbagai bidang lain seperti sosial, hukum, dan ekonomi. Akibat yang ditimbulkan dari disrupsi ini membuat tatanan dunia berubah drastis. Marshall McLuhan pada tahun 1962 melalui tulisannya The Gutenberg Galaxy, The Making of Typographic Man, mencetuskan sebuah teori yang bernama determinisme teknologi. Determinisme teknologi dapat diartikan bahwa setiap kejadian atau tindakan yang dilakukan manusia itu akibat pengaruh dari perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi tersebut tidak jarang membuat manusia bertindak di luar kemauan sendiri. Pada awalnya, manusialah yang membuat teknologi, tetapi lambat laun teknologilah yang justru memengaruhi setiap apa yang dilakukan manusia. Dalam teori tersebut menunjukkan bahwa gerak perubahan itu selalu dipicu oleh perkembangan teknologi yang melahirkan era revolusi industri 4.0 yang tidak hanya sekedar membuka interaksi secara luas, namun juga mendisrupsi berbagai bidang kehidupan manusia. Disruptif pada awalnya merupakan fenomena yang terjadi dalam dunia ekonomi, khususnya di bidang bisnis. Disruptif sendiri merupakan kondisi ketika sebuah bisnis dituntut untuk terus berinovasi mengikuti perkembangan, sehingga bisnis tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekarang, namun juga dapat mengantisipasi kebutuhan di masa mendatang. Di era sekarang, disrupsi tidak hanya berlaku pada dunia bisnis. Fenomena disrupsi memberikan dampak perubahan yang besar dalam berbagai bidang. Disrupsi tidak hanya mengubah bisnis, tapi fundamental bisnisnya. Melalui dari struktur biaya sampai ke budaya dan bahkan ideologi dari sebuah industri. Paradigma bisnis pun bergeser dari penekanan owning menjadi sharing. Contoh nyata dapat dilihat pada perpindahan bisnis retail ke dalam e-commerce yang menawarkan kemudahan dalam berbelanja, ditambah merebaknya taksi online, kemudian mengancam eksistensi bisnis taksi konvensional. Fenomena disrupsi tidak hanya terjadi dalam dunia bisnis saja, namun telah meluas dalam bidang lainnya seperti pendidikan, pemerintahan, budaya, politik, dan hukum. Pada bidang politik misalnya, gerakan-gerakan politis untuk mengumpulkan massa melalui konsentrasi massa telah digantikan dengan gerakan berbasis media sosial. Bidang pemerintahan pun kini juga ditantang untuk melaksanakan birokrasi secara efektif, efisien, berbasis e-governance. Sektor budaya pun juga ikut terdisrupsi. Perkembangan media sosial yang masif telah merekonstruksi struktur budaya masyarakat. Relasi sosial hubungan masyarakat kini lebih erat terbangun dalam dunia maya, sehingga hubungan dalam dunia nyata justru menjadi relatif. Baik, segitu dulu informasi yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.